Dalam kesempatan video ini, saya Widai atas nama pribadi berniat ingin meminta maaf kepada Kakak Juju atas sikap pelayanan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Buntut ributnya AA Juju dengan pihak Hyundai Ioniq 5 yang bermasalah, sang supervisor sales yang terlibat cekcok langsung akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Perselisihan ini bermula dari sejumlah kendala pada mobil, mulai dari fast charging yang tidak berfungsi, aki yang soak akibat parkir paralel, hingga mobil yang sempat mati total, sementara komunikasi dengan sales justru diabaikan berulang kali. Puncaknya terjadi saat AA Juju mendatangi dealer namun malah mendapat jawaban tidak memuaskan dari supervisor bernama Widai yang bahkan sempat terkesan tidak menguasai detail produk yang dijualnya sendiri. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Widai mengaku menyesali sikap pelayanannya yang dinilai tidak baik dan siap menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran untuk memperbaiki kualitas layanan ke depannya. Meski begitu, permintaan maaf tersebut justru menuai keraguan dari netizen yang budiman. Banyak yang mempertanyakan ketulusan di baliknya dan menduga hal itu hanya dilakukan atas tekanan perusahaan. Sejumlah komentar bahkan menyindir dengan komentar "ini pasti robot", merujuk pada ucapannya saat cekcok dengan AA Juju, sekaligus mengkritik ketidaksiapan seorang supervisor dalam menangani komplain konsumen yang telah membeli mobil ratusan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video ini, saya Widai atas nama pribadi berniat ingin meminta maaf kepada Kakak Juju atas sikap pelayanan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Dan saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada Hyundai Motor Indonesia selaku ATPM resmi di Indonesia, dan juga kepada PT Goa Modern Motor, tempat di mana saya bernaung, serta juga kepada pihak-pihak yang telah dirugikan atas beredarnya video ini. Saya selaku sebagai atasan daripada sales yang bernama Adel siap bertanggung jawab penuh menerima konsekuensi ini atas video yang telah beredar. Saya juga siap menerima konsekuensi yang akan diberikan kepada saya oleh tempat perusahaan di mana saya bernaung atas sikap pelayanan saya yang tidak sesuai dengan standarisasi yang sudah perusahaan tentukan. Melalui kejadian ini, saya menjadikan pelajaran ke depannya untuk memperbaiki kualitas pelayanan saya terhadap konsumen-konsumen, terlebih khusus kepada konsumen Hyundai Goa Fatmawati. Kiranya melalui video ini, permohonan maaf saya bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Walaupun sudah minta maaf ya, tapi brand sudah menjadi korban yang sangat dirugikan ya. Memperbaiki image yang sudah tercoreng seperti ini itu sungguh biayanya luar biasa. Orang-orang itu kan rame-rame ya kasih bintang 1 di Google Business Dealer itu ya. Tapi ternyata bintang 1,2 ini itu tidak terjadi dalam satu malam saja. Kecewaan di 2 tahun yang lalu ya, ini melibatkan banyak departemen ya, sales, finance juga ya, mengenai booking fee. 1. Ini 2 tahun yang lalu juga sales dan customer supportnya mengecewakan juga. 4 tahun lalu teknisi, sebulan lalu salesperson. Jadi kalau dilihat dari review-review itu, kayaknya memang permasalahan itu tidak hanya di bidang sales aja, tapi majority di sales ya. Jadi semua aspek itu seperti technician, customer support, terus finance itu semuanya pernah dapat komplain. Yang disayangkan itu 4 tahun, 2 tahun lalu itu mereka ngapain gitu loh. Itu social listeningnya dipakai nggak ketika orang membicarakan tentang brand kita, terus cuman dijawab aja, modal dijawab aja reviewnya, lalu solusinya seperti apa? Aku berasumsi bahwa ada sebagian besar orang yang menulis review kasih bintang 1 itu masih tidak puas sampai sekarang. Mungkin mereka harus ikhlas dengan rasa terpaksa daripada jadi stres gitu ya. Karena apa? Kalau kamu memang benar-benar puas sama pelayanan orang dengan directify dengan baik gitu ya, kamu akan dengan sukarela nggak diminta menghapus review bintang 1 tersebut. Tapi kenyataannya banyak sekali yang reviewnya masih tetap ada walaupun direspon oleh brand.
Jadi kita belajar dari kasus ini, kalau kalian belajar tentang marketing communication, bahwa ternyata kita memastikan bahwa customer itu happy, itu apabila ya ada penanganan atau ada resolving the complaint itu sampai ke akar-akarnya. Sayang sekali ya, brand sebesar ini itu harus jatuh karena salah satu dealernya. Boh, ya minimal minta maaf, ditenangin gitu loh customernya, bukan balik marah. Apa susahnya? Coba product knowledge dulu lo didalemin. Kalau emang nggak yakin, jangan kasih harapan palsu. Kalau udah gini kan yang repot bukan cuma sampean, tapi itu seluruh brandnya jadi puyeng. Jangan cuma demi closing, tapi udah gitu after salesnya begitu, ngeri banget. GWS AA Juju, semangat. Hyundai, menurut gue lu mendingan minta maaf deh. Lu lupa apa kasusnya warung makan Sunda yang gak disapu itu, terus sama salad buah yang 10 ribuan yang sekarang kongsi itu. Gara-gara siapa itu cuy, viral. Lu jangan begitu lu jangan main-main lu sama Juju lu. Lu nih ya, dia kan sekarang boti. Lu Allah aja lu dilawan, apalagi Hyundai cuy. Lu kecil menurut dia. Mendingan ya saran gue, lu mendingan refund duitnya si Juju, lu tarik dah tuh mobil lu minta maaf, daripada nih nanti konsumen lu pada caw bela terus nggak jadi beli mobil lu rugi lebih banyak, lu bisa rugi miliaran bahkan lebih banyak dari itu cuy. Ingat kasusnya warung makan Sunda sama salad buah, udah itu aja, catat ya. Hati-hati lu sama Juju, hati-hati, gue kasih tahu. Lagi viral nih ya masalah mobil Hyundai ya. Ini AA Juju ini kan dia beli mobil listrik cash ya. Tapi mobil ini banyak banget masalahnya, entah fast chargingnya error, head unit mati ya, akinya soak, macem-macem lah. Terus dia ini beli mobil karena dijanjiin sama salesnya nih, sama SPG-nya nih bisa parkir paralel, dan ternyata nggak bisa ya. Terus pas didatengin ke ke Hyundai Fatmawati, SPV-nya nih yang best of the month ini ya, jawabannya ngeselin banget anjir ya. Kalian coba nonton lah sendiri lah ya. Gila banget coy, ini kasihan banget ya. Gue yakin ini Hyundai penjualan langsung anjlok ya. Masa katanya coba tanya ke brand lain, brand mana yang bisa menjamin. Wah gila, ini bener-bener bukan jawaban seorang sales ya. Gila ya. Kalau menurut gue sih udah, karirnya mungkin akan selesai sampai sini, itu yang pertama ya. Atau enggak dia turun jabatan, atau enggak dipecat. Habis itu penjualan Hyundai bakal hancur ya. Nggak biasanya gue kepo sama kasus-kasus influencer dan drama-drama di TikTok ini, tapi yang satu ini gue bener-bener penasaran banget dan gue pengen tahu ujungnya nanti bakal kayak gimana. Ini nasib si Mbak Della sama mas-mas yang ini tuh kayak mana ya? Bakal nggak mereka di-keep sama perusahaan Hyundai? Dan gue juga pengen tahu gimana caranya nanti Hyundai ini recover dari skandal yang segede, bukan skandal ya, dari drama yang segede gini. Ini sih kayak udah jadi drama nasional nggak sih? Yang nonton tuh view-nya udah MM-an semua. Dan kalian sebagai customer, kalian merasa kayak gimana? Kalau gue sih jujur kayak, aduh pengen gue jewer sih itu mas-masnya. Maksudnya kayak, lu udah salah ya udah minta maaf aja gitu loh. Kenapa lu masih bersikeras bertekak sama AA Juju? Ya udah lu maaf ya AA Juju, terus kita cari solusinya nih gitu loh. Kayak ngerti gak sih, bukannya lu madamkan apinya, malah lu tambahin oli lagi biar makin terbakar. Wah gila banget sih, bener-bener penasaran banget nih sama kelanjutan ceritanya. Oke, menanggapi kasus viral influencer food vlogger versus dealer mobil hak miring, mobil listrik ya, Ioniq 5, ini nggak akan terjadi kalau hal ini diperhatiin dari awal. Jadi kalau kita lihat dari respon netizen aja di sosial media, ternyata banyak sebenarnya yang mengalami kasus serupa. Tapi karena ini influencer, jadi makin meledak, makin viral. Hal ini nggak akan terjadi kalau dari awal pihak dealer mobil menanggapi dengan serius. Sama
sang influencer ini datang ke tempat dia beli, ketemu orang, sales, atau siapapun itu yang menghadapi dia, itu tidak ada product knowledge-nya. Dan kalau misalnya nggak ada product knowledge, kalian bisa tanya ke atasan kalian atau ke orang yang mengerti, bukan hanya membiarkan begitu aja. Nah, karena dibiarin ini, sang customer ini ke tempat lain, dealer merek sama, tapi dealer yang lain, tapi nggak ada solusi juga. Akhirnya dari situ numpuk tuh guys, numpuk, dibikin konten, meledaklah viral seperti ini. Tapi kalau dari awal ditanggapi dengan serius ya, nggak bakal kayak gini. Ini masalah ya, kalau orang komplain di handle dengan serius, ada komunikasi, pasti nggak bakal kesel tetap, tapi pasti nggak bakal meledak seperti ini guys ya. Tapi bingung juga sih guys sekarang ya, karena saya juga ngalamin ya, sales atau SPV atau marketing mobil listrik tuh kebanyakan tuh mereka kayak nggak siap nerima perkembangan yang begitu cepet. Jadi kadang ilmunya tuh jualan aja, tapi teknisnya nggak tahu. Nah, di sini masalahnya, kalau teknis nggak tahu kalian belajar, bukan kalau teknis nggak tahu kalian tuh ngasih kesimpulan sendiri ke customer, itu bahaya ya. SPV Hyundai yang kemarin viral dikarenakan ngegaslighting customernya abis-abisan, sekarang akhirnya udah klarifikasi dan juga meminta maaf guys. Gue berharap banget VT ini sampai ke masnya, karena di sini gue mau menjelaskan secara singkat kira-kira apa sih mas kesalahan yang mas perbuat kemarin sebagai representatif dari Hyundai Motor Indonesia dalam menghandling permasalahan dengan customer. Yang pertama, masnya ini tidak ada melakukan permintaan maaf secara baik-baik kepada customer, padahal seharusnya sebagai representatif dari perusahaan besar, pada saat menghandle customer yang sedang melakukan komplain, permintaan maaf itu adalah hal paling basic yang harus dilakukan. Yang kedua, dan ini adalah poin yang paling gue highlight ya, yaitu masnya melakukan gaslighting terhadap customer. Masih ingat nggak mas ketika mas menyuruh customer untuk membandingkan pelayanan Hyundai dengan brand lain? Kira-kira brand lain tuh bisa nggak sih menjamin bahwasannya mobil mereka bisa melakukan paralel? Apa dari tadi gue ngebahas mengenai gaslighting karena ada sebuah momen yang dimana ngebuat gue greget banget sama si mas SPV ini, waktu dia bilang kemarin kan udah dicek, bisa kan untuk parkir paralel? Terus si Juju ngebales, iya memang bisa, tapi nggak bisa dalam jangka waktu yang lama. Tapi si SPV ini malah ngebalikin, tapi yang penting bisa paralel kan mas, that's not the point gitu loh. Kamu adalah representatif dari Hyundai Motor Indonesia, maksudnya dari cara pikir kamu, pola pikir kamu itu tidak mencerminkan sebagai orang yang mengetahui betul mengenai product knowledge produk yang kamu jual. Pada saat akhirnya dijelaskan mengenai keluhan-keluhan yang terjadi, SPV ini malah bilang, yaitu mas konsultasi sama teknisi, kayaknya capek banget ya, kita udah bayar ratusan juta masih disuruh konsultasi ke sana kemari. Terus gunanya sales lu tuh apa kalau misalkan nggak bisa menyampaikan secara baik product knowledge dari barang yang lu jual? Oke, kita ke poin terakhir ya. Juju ini ada sempat nanya, ini Hyundai Fatmawati yang pegang WA-nya siapa? Katanya robot. Kok robot bisa nelpon? Ya robot emang bisa nelpon, tapi kalau misalkan balas tuh nggak bisa. Aneh, which is aneh menurut gue ya. Tapi Gilang ditanya ke karyawannya yang lain, katanya WA-nya Fatmawati, Hyundai Fatmawati ini tuh dipegang sama manusia guys. Jadi kayak menurut gue kurang ya attitude-nya ketika ada seorang customer yang udah ada setoran uang dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak dilayani selayaknya gitu loh. Gitu aja guys, tapi ini terakhir banget ya. Tadi gue baru aja ngeliat story-nya Juju, ngebahas kayaknya tuh ada sales Hyundai yang lain membuat konten yang ngegaslight kasus ini. Jadi tuh kayak ala-ala ditanya, bang Ioniq bisa paralel nggak sih? Dan dia ala-ala ngasih lihat bisa paralel. Dan orang-orang pada nge-hate dong, bilang iya bisa paralel tapi kan nggak bisa lama. Dan si salesnya ini ada ngebales ya, kalau mau lama valet aja atau apa gitu loh ya. Menurut gue itu untuk seorang sales kurang sopan ya. Kayak gue sebagai, ya gue gak bilang gue customer ya, gue belum ada ketertarikan untuk beli Hyundai, tapi gue juga jadi mikir-mikir kalau mau beli Hyundai takutnya kira-kira after service-nya bakalan seperti apa ya. Dan juga kira-kira salesnya ini bagaimana ya mengkomunikasikan product knowledge ke gue setelah kasus yang terjadi sekarang ini gitu loh.